Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Kami akan membahas mengenai teori, fungsi, dan pendekatan-pendekatan kepemimpinan dalam organisasi. Sebelumnya kami di sini akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 4 anggota. Sebelumnya, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah suatu tindakan untuk mempengaruhi bawahan melalui proses komunikasi agar tercapai tujuan tertentu. Menurut Kartini Kartono, teori kepemimpinan adalah generalisasi suatu seri dan konsep-konsep kepemimpinan dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab-sebab munculnya kepemimpinan, sifat utama kepemimpin, fungsi, serta etika profesi kepemimpinan. Sebab-sebab munculnya kepemimpinan sendiri mempunyai 3 teori, yaitu teori genetis, teori sosial, dan yang terakhir, teori ekologis. Teori genetis sendiri adalah seorang pemimpin yang telah dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinannya secara alami. Yang kedua, teori sosial. Teori sosial adalah semua orang bisa menjadi pemimpin asalkan disiapkan dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Di samping itu, harus ada kemauan dari diri sendiri. Dan yang terakhir adalah teori ekologis. Teori ekologis sendiri suatu reaksi dari teori genetis dan teori sosial, yang dimana dikatakan bahwa seorang pemimpin akan berhasil jika ia memiliki bakat-bakat kepemimpinan yang telah ada sejak lahir, dan di samping itu diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk mengembangkan bakat kepemimpinan yang dia miliki. Baik, di sini saya akan membahas mengenai apa itu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu mencakup dari pendekatan-pendekatan perilaku si pemimpin dalam mempengaruhi timnya. Ada beberapa jenis gaya kepemimpinan. Contohnya, ada yang gaya kepemimpinan otoriter dan ada gaya kepemimpinan demokratis. Apa sih itu gaya kepemimpinan otoriter? Gaya kepemimpinan otoriter yang dimana si pemimpin itu lebih mendominasi dan lebih memaksakan pendapat pribadi kepada setiap anggota timnya. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis, si pemimpin itu lebih senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari setiap anggotanya. Gimana sih cara gaya kepemimpinan otoriter dan gaya kepemimpinan demokratis dalam menjalankan suatu organisasi? Yuk kita praktekin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Israfil dengan NIM akhiran 113. Perkenalkan, nama saya Lili Sabila sebagai ketua pelaksana. Perkenalkan, nama saya Dapur Alia sebagai si pengamatan. Perkenalkan, nama saya Dita Prasetya sebagai si acara. Besok pagi tolong bawakan data
semua kegiatan pada acara kantor kemarin ke ruangan saya. Baik Pak, akan saya bawakan. Baik, silakan masuk. Baik, saya silakan dulu terlebih dahulu. Saya akan memeriksanya terlebih dahulu. Baik Pak. Apa-apaan ini? Semua data di sini laporan kegiatan kemarin berantakan. Kenapa bisa terjadi kejadian seperti ini? Maaf Pak, pada kegiatan kemarin ada keterlibatan di beberapa divisi sehingga acara tidak berjalan dengan lancar. Baik, oleh karena itu tolong beritahukan ke setiap ketua divisi nanti siang jam 12 akan ada rapat. Jangan sampai ada yang telat, apalagi tidak datang sama sekali. Langsung saja kita mulai rapat pada hari ini mengenai kegiatan acara kantor kemarin. Kenapa bisa terjadi kejadian seperti itu? Semuanya berantakan. Kemarin saya kurang teliti dalam mengecek peralatan sebelum acara dimulai. Saya minta maaf karena ronda acaranya tidak berjalan seperti semestinya. Karena si kalian ini mengurus acara kecil-kecilan seperti ini aja nggak becus. Semuanya berantakan. Kalian ini terlalu mementingkan diri sendiri. Pak, seharusnya Anda tidak berkata seperti itu ke anggota karena mereka sudah melakukan semaksimal mungkin dalam keberlangsungan acara pada kemarin. Setidaknya berilah apresiasi sedikit kepada mereka. Berani-beraninya kamu memerintah saya. Saya di sini ketua umum. Saya berhak mengevaluasi kalian semua. Pak, menurut saya bukan seperti itu. Instruksi Pak, sepertinya ini sudah tidak kondusif. Apa kita akhiri saja rapatnya hari ini? Baik, mungkin saya akhiri saja pada rapat pada hari ini. Nanti kita lanjut lain waktu. Ingat, jangan sampai ada yang telat, apalagi tidak datang sama sekali. Gaya kepemimpinan otoriter memiliki kelemahan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Beberapa kelebihan dari gaya kepemimpinan otoriter antara lain kemampuan mengambil keputusan yang cepat, efisiensi manajemen kritis, dan divisi yang jelas. Namun gaya ini juga memiliki kekurangan seperti menghambat kreativitas, menciptakan tekanan, dan membuat bawahan merasa tidak dihargai. Selain itu, gaya kepemimpinan otoriter cenderung membuat organisasi bergantung pada satu orang saja, sehingga rentan terhadap kegagalan jika pemimpin tersebut keluar. Untuk meminimalkan kekurangan kepemimpinan otoriter, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Beberapa cara efektif menghadapi atasan otoritas antara lain, jaga sikap profesional, tetaplah tenang dan jaga sikap profesional dalam menghadapi atasan yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter. Jadilah orang yang dipercayai, buktikan diri sebagai orang yang dapat dipercayai oleh atasan otoriter, misalnya dengan menjadi penghubung antara atasan dan rekan kerja. Berani berpikir, meskipun atasan cenderung tegas, tetaplah berani dalam mengemukakan pendapat dan menghadapi atasan.